Okay, welcome back again with me, Mr. Vincent. Okay, I would like to share you about the way how you master speaking skill. Okay, you know that children in the native language nation, they learn English since their childhood. Jadi mereka belajar bahasa Inggris dari kecil. Nah, sama seperti Indonesia. Kita juga belajar bahasa Indonesia sedari kecil. Bahkan ketika dari 2 tahun usia kita sudah bisa mengucapkan kata, bahkan kalimat dalam bahasa Indonesia dengan baik. Walaupun mungkin secara pronunciation-nya masih agak kurang pas, tapi paling tidak kita sudah menguasai bahasa itu secara speaking, praktek. Nah, sekarang kalau ditanya, manakah yang lebih dulu kita lakukan? Belajar teori atau langsung praktek? Nah, kalau saya lebih suka langsung praktek. Kenapa? Karena dengan praktek kita bisa mencapai target utamanya langsung. Kalau kita teori kan itu agak butuh proses ya. Karena sedari kita belajar waktu SD pun kita sudah belajar teori. Namun sampai kita lulus SMA belum tentu juga kita bisa berbicara dalam bahasa Inggris. Jangankan untuk lancar, untuk bisa saja itu masih jadi pertanyaan. Jadi kenapa kita tidak langsung prakteknya saja? Langsung ke goalsnya. Goalsnya apa? Praktek. Mampu untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Nah, bagaimana tipsnya? Bagaimana caranya untuk memulai? Ya, tentu saja kita harus mulai speaking. Nah, selain speaking apa lagi? Kita harus melatih pendengaran. Pendengaran itu penting. Listening skillnya juga harus oke. Kenapa? Kalau kita kekurangan referensi untuk listening skillsnya, maka speaking kita pun akan kekurangan juga. Gitu. Jadi sebisa mungkin kamu cari partner untuk ngobrol bahasa Inggris. Ya kalau bisa partnernya yang benar-benar yang bisa berbahasa Inggris dengan baik ya. Kalau kamu dengan partner kamu itu sama-sama masih belajar, yang pasti akan banyak errornya. Tapi kalau untuk kamunya yang mau belajar, kamu harus cari partner yang benar-benar menguasai bahasa Inggris. Native lah paling tidak. Nah, selain daripada kamu langsung berbicara kepada native speaker, bagaimana kamu menambah keahlian kamu, kemampuan kamu? Selain daripada berkomunikasi secara langsung dengan native speaker, kita juga bisa menambah kemampuan kita atau mengimprove kemampuan kita dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan mendengarkan lagu-lagu yang berbahasa Inggris. Tentu saja sekarang banyak sekali ya, kita bisa jumpai di YouTube, ada banyak, yang ada liriknya pun banyak. Jadi cari lagu yang kamu suka, yang kamu bisa lebih mudah untuk cerna. Jadi kamu cari lagu yang kamu suka supaya kamu bisa pelajari. Selain itu apa lagi? Kalau saya suka menonton video talk show-nya Amerika, talk show-nya luar yang berbahasa Inggris. Itu juga sangat menarik. Lalu reality show juga saya suka, dan interview artis, terutama artis-artis kesukaan saya. Nah, itu membuat saya menikmati tontonan itu sambil saya mempelajari bahasanya. Jadi selain daripada saya harus berkomunikasi dengan native speaker langsung, saya juga bisa belajar melalui media video, bisa dengan musik juga gitu. Karena di musik tersebut juga mereka secara gramatikal tuh oke. Di video juga secara gramatikal oke. Speakingnya mereka sudah pasti karena mereka native speaker. Nah, jadi saya belajar dari beberapa media tersebut. Nah, lalu setelah itu apa? Setelah itu kamu coba praktekin. Yang sudah kamu dengar, coba kamu praktekin pronunciation-nya. Sudah mirip atau belum? Memang secara dialek kita punya dialek berbeda-beda, tapi tidak ada salahnya kalau kita mencoba untuk sedekat mungkin dengan dialek dari yang native speaker tersebut. Gitu. Jadi kamu praktekin. Caranya juga banyak untuk mempraktekannya. Kamu bisa praktek sendiri di rumah. Gitu. Bisa kamu praktek di depan kaca, bisa kamu praktek menggunakan software juga. Jadi kamu bisa cari software yang membantu kamu untuk mengkoreksi apakah pronunciation kamu sudah benar atau tidak. Gitu. Nah, kemudian yang bisa saya anjurkan lagi, kamu cari komunitas-komunitas yang mendukung kamu untuk mampu berbahasa Inggris secara langsung, speaking ya, tidak teori. Gitu. Itu bisa di sekolah kalau kamu belajar, kamu bisa bikin komunitas kamu yang speaking untuk paling tidak melatih lah untuk membiasakan diri untuk berbicara bahasa Inggris. Kalau kamu belajar kamu bisa di sekolah, mahasiswa kamu bisa di kampus, bisa di tempat kerja bagi karyawan, atau bahkan di rumah kalau memang di keluarga kamu ada anggota keluarga kamu yang bisa berbahasa Inggris. Kamu coba ajak belajar bahasa Inggris bareng. Gitu. Untuk koreksinya kamu bisa melihat ke buku. Nah, kalau buku bahasa Inggris kan biasanya kalau sudah diterbitkan nggak mungkin salah. Mungkin sih salah, cuman
tingkat kesalahannya itu kecil karena sudah dipublish gitu. Jadi kamu bisa mengacu ke buku, bener nggak sih yang saya katakan ini, bener nggak sih yang saya dengar ini, konstruksinya bagaimana gitu. Kamu bisa buktikan. Oke. Lalu kemudian untuk melatih percaya dirinya kamu, rasa percaya diri kamu itu bisa dengan kamu mencoba mempresentasikan sesuatu dalam bahasa Inggris, mempresentasikan sebuah topik dalam bahasa Inggris di depan kaca, di rumah saja tidak masalah. Itu kamu bisa latih. Ada pepatah Indonesia mengatakan ala bisa karena biasa. Di pepatah luar negeri pun ada yang berbahasa Inggris yang artinya mirip. Mereka mengatakan practice makes perfect. Jadi dengan banyak praktis, banyak praktek, maka akan menjadikan kamu lebih sempurna dalam hal yang kamu praktekin tadi. Gitu. Jadi ingat, cara yang paling ampuh untuk mampu berkomunikasi berbahasa Inggris secara langsung adalah dengan mempraktekannya. Kalau nggak praktek, ya nggak bisa. Kamu mampu di teori, kamu jago di teori, tapi kamu tidak biasa speaking, maka kamu tidak akan bisa berkomunikasi secara lisan langsung dengan teman-teman kamu atau komunitas kamu. Jadi saran saya untuk semua pelajar bahasa Inggris, kamu cari komunitas kamu, praktekin bahasa Inggris kamu, latih listening kamu juga supaya lebih tajam, maka kamu akan menjadi seseorang yang mampu berbahasa Inggris dengan baik. Itu saja. Oke? Kalau kamu menyukai video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya supaya kamu mendapatkan notifikasi terbaru dari saya. Sampai jumpa.